Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen risiko yang terdiri dari Fajar Budiantono, saya sendiri, Fikri Wahyudi, dan Ahmad Faisal. Next. Pengertian manajemen risiko menurut Siagi dan Sekarsari, manajemen risiko adalah pengelolaan risiko luas, tidak hanya berfokus pada pembelian asuransi, tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi. Lalu menurut Siahan, manajemen risiko adalah perbuatan atau praktik dalam manajemen risiko, menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Lalu menurut Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Lalu bisa kita simpulkan dari tiga hal tersebut adalah manajemen risiko itu sesuatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Oke, next slide. Pengertian risiko menurut Herman Darmawi adalah penyimpanan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Menurut Forger, yaitu A. Risiko is the chance of loss. Risiko merupakan kesempatan terjadi kerugian atau chance of loss berkaitan dengan suatu exposure atau keterbukaan terhadap kemungkinan kerugian. Yang B ada risiko is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility artinya bahwa probabilitas suatu kejadian berada di antara 0 dan 1. Tapi pengertian ini kurang cocok digunakan dalam analisis secara kuantitatif. Yang ketiga ada resiko uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian, bisa bersifat subjektif dan objektif. Subjektifnya adalah penilaian individu terhadap situasi risiko yang berdasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Next. Yang keempat ada risk in the inversion of actual from effects ratio. Risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Ahli statistik menemukan risiko sebagai derajat penyimpanan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Yang kelima ada risiko in probability of any outcome difference from the one expected. Risiko adalah probabilitas suatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Menurut pengertian tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tapi probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang diharapkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Jenis risiko terutama ada pure risk, artinya risiko umum ya itu ya. Murni. Risiko murni itu pure risk adalah risiko yang jika terjadi akan mengakibatkan kerugian dan jika tidak terjadi maka tidak akan mengakibatkan
tidak mengakibatkan keuntungan. Ada hal yang dapat dikeluar risiko ini yaitu yang pertama, contohnya risiko murni itu kecelakaan lalu lintas, dua kebakaran, pencurian dan lain-lain. Dua spekulatif risk atau risiko spekulatif adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian juga keuntungan. Ada tiga hal yang dapat oleh risiko tersebut yaitu seperti judi, bursa efek, dan next. Tiga, risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan yang berdampak besar. Contohnya yaitu tsunami, gempa bumi, banjir bandang. Next. Teknik-teknik manajemen risiko itu satu, itu penghindaran risiko atau risk avoidance. Alternatif risiko ini pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan risiko yang terjadi dapat diatasi dengan berbagai tindakan pencegahan. Dua, menahan atau menanggung risiko, resistance, di mana perusahaan menanggung sendiri risiko yang terjadi. Namun demikian, perusahaan tetap berupaya agar risiko tidak terrealisasi atau terjadi, dan juga mencadangkan sejumlah anggaran dengan pola tertentu sebagai antisipasi bila kondisi tersebut terjadi. Tiga adalah penahan. Penahan kan? Penahan yang tidak direncanakan dan yang direncanakan. Penahan yang direncanakan adalah upaya untuk mengetahui risiko yang mungkin timbul atau mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian menyusun berbagai tindakan yang akan diambil. Lalu yang keempat adalah pendanaan risiko yang ditahan. Rasio yang ditahan bisa didanai dan bisa juga tidak didanai. Jika perusahaan tidak menetapkan pendanaan khusus yang ditujukan untuk mendanai risiko, jika risiko tersebut tidak muncul, maka risiko tersebut tidak dapat didanai. Next. Oke, di sini ada dana cadangan. Perusahaan menyisihkan dana tertentu secara periode yang ditujukan untuk membiayai kerugian akibat risiko tertentu. Kedua, saham insecure, insurance, and captive insurance, atau pengelolaan dana cadangan bisa ditingkatkan lagi menjadi semacam asuransi untuk internal perusahaan itu sendiri. Lalu ada pengalihan risiko atau risk transfer. Alternatif lain dari manajemen risiko adalah memindahkan risiko ke pihak lain. Pihak lain tersebut biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik sehingga bisa diversifikasikan risiko lebih baik. Risiko transfer dilakukan beberapa cara, ada 4 cara yaitu asuransi, hedging, incorporated, dan teknik lainnya. Next. Oke, konsep kuantitatif risiko bisa dijelaskan oleh Faisal. Konsep kuantitatif risiko. Pertama, ada median atau rata-rata, nilai rata-rata dari sekelompok data atau sampel. Yang kedua, ada expected return, nilai atau hasil rata-rata yang dapat diberikan oleh sebuah variabel, misalnya investasi dan periode waktu tertentu. Yang ketiga, ada standar deviasi, ukuran penyebaran data terhadap median atau rata-rata. Yang keempat, ada varian, nilai kuadrat dari standar deviasi juga menyatakan penyebaran data terhadap median. Yang kelima, ada standar deviasi adalah ukuran statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan risiko secara kuantitatif. Yang keenam, ada distribusi probabilitas, model yang mengumpulkan probabilitas dari hasil yang terkait. Yang ketujuh, ada distribusi normal, distribusi nilai atau sampel yang berbentuk lonceng. Next.
Manajemen risiko dalam perspektif syariah. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk risiko yang terkait. Surahnya ada surah Al-An'am ayat 38, artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga sepertimu. Tiadalah kami alpankan sesuatu dalam Alkitab atau Al-Quran kemudian kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan. Selanjutnya ada Islam menganjurkan manusia untuk dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko. Surat Yusuf ayat 6. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu atau bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu gerbang yang lain-lainan. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal kepada berserah diri kepada Dia. Oke, next. Prinsip. Prinsip-prinsip terkait manajemen risiko. Yang pertama itu kaidah fikih keuangan Islam yang mendasari risk management. Al-kharaju bin daman, hasil usaha muncul bersama biaya dan kewajiban. Pendapatan diperoleh dari kepemilikan aset. Al-gunmu bil gurum, untung muncul bersama risiko. Kepemilikan aset menimbulkan tanggung jawab dan risiko kerugian atau pemeliharaan. 2. Risk management harus bebas dari goror, mesir, riba, dan zulum, pelakuan tidak adil pada pihak lain. 3. Islam melarang tindakan yang membawa kepada kerugian atau mudarat. Next. Kaidah-kaidah di atas secara implisit menyatakan bahwa Islam melarang setiap transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan, atau transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa kesediaan menanggung kerugian. Prinsip syariah keuangan Islam dapat menerima dan mengakui prinsip hubungan risk and return yang berasal dari keuntungan konvensional, yaitu high risk return dan low risk low return. Pengalihan risiko atau transfer risk yang dipraktekkan di asuransi konvensional tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagai alternatifnya digunakan teknik membagi risiko atau sharing risk berdasarkan prinsip ta'awun, sebagaimana yang dilakukan oleh takaful. Hasil dari yang kita peroleh, kesimpulannya adalah risiko dan manajemen risiko sangat berpengaruh dalam aktivitas serta kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari pengertian, jenis, teknik, konsep manajemen risiko, serta manajemen risiko dapat dibedakan secara prinsip syariah yang kita sudah menentukan bahwa poin-poin tersebut yang membuat kita lebih baik dalam menjalankan semua aktivitas kegiatan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami ya. Mungkin kita ada sesi tanya jawab lagi ya. Nah ini, oke, stay tune. Oke, kita mulai sekarang mengenai review materi yang tadi. Di sini ada 3 pertanyaan. Saya sebagai penanya dan mereka berdua adalah sebagai penjawab. Ini gampang aja sih, simple aja sebenarnya. Mengenai jenis-jenis risiko sih sebenarnya. Saya mau bertanya kepada Ahmad Faisal. Saya mau bertanya dari Ahmad Faisal, kira-kira bisa disebutkan nggak dan dijelaskan itu risiko fundamental itu seperti apa dan contohnya? Risiko fundamental itu risiko yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar terhadap manusia.
Terus Contohnya contohnya? resiko fundamental seperti kayak tsunami, gempa bumi, dan banjir bandang. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ada. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kedua nih mengenai jenis-jenis risiko saja. Ini sebenarnya preview aja. Ini untuk Fikri Wahyudi. Saya mau nanya mengenai, tolong jelaskan apa itu biorisk dan coba kasih contoh ke saya itu gimana? Bioris itu dari bahasa Inggris itu seperti murni ya. Tapi kita pertama itu risiko murni. Jadi itu terjadi apabila kalau kerugian tetap mengakibatkan kerugian, tapi kalau keuntungan juga tidak akan untung-untung juga. Jadi rugi, untungnya Oh, gitu. Untung sih. Oke. Nah, tadi udah pertanyaan selanjutnya, jawaban sekarang pertanyaan selanjutnya itu saya mau nanya mengenai kan virus sudah, terus juga fundamental juga udah. Sekarang saya mau nanya ini cepet-cepetan ya angkat tangannya. Saya sih maunya Pak Isa yang jawab nih. Oke, saya mau nanya apa itu yang namanya spekulatif risk dan bisa kasih contoh. Coba satu, jawab satu. Oke, risiko spekulatif itu risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Tiga hal nih Apa tuh? yang dapat diakibatkan. Contohnya seperti judi, bursa efek, dan membeli undian berhadiah. Kalau misalkan token, Masuk. kalau binomo kayak Bitcoin, Olimpiade itu gimana? Itu termasuk apa spekulatif? Masuk. Oke. Cukup sekian. Oke, pertanyaan dari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gaya-gaya kita yang menyakiti hati penonton. Mohon maaf. Saya Fajar Priantono. Saya Fikri Wahyudi. Saya Ahmad Faisal. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.